حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب. مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas kudrah Allah, atas izinnya kita bisa dirikan salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam, semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan masih surah Al-Mursalat ayat 41 sampai selesai, sampai ayat yang ke-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahu maulana al-azim. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan semua larangan-larangan Allah, apa balasan untuk mereka? Orang-orang yang bertakwa itu fi zilalin wa uyun, mereka berada di bawah naungan-naungan, wa'uyun, dan di tengah-tengah mereka terdapat banyak mata air. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai orang-orang yang mendustakan adanya Allah, orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, orang-orang yang tidak meyakini adanya yaumul hisab, yaumul jaza, orang-orang yang tidak mempercayai bahwa semua manusia nanti akan dikumpulkan di tengah-tengah padang mahsyar. Manusia-manusia yang tidak meyakini bahwa adanya syurga sebagai balasan kebaikan dan adanya neraka sebagai balasan dan hukuman dari segala perbuatan dosanya di dunia. Mereka itu wailun lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Mereka pun mendapatkan naungan sama, cuma naungannya berbeda. Di mana naungan mereka itu yang tidak dapat melindungi mereka dari panasnya matahari. Perlindungan yang mereka dapatkan itu tidak mampu memberikan manfaat untuk memberikan kenyamanan bagi mereka, di mana zilnya mereka itu pada ayat yang sebelumnya itu ada 3 pecahan, ada dari sebelah kanan, sebelah kiri, dan atas mereka. Kalau sekarang tuh barangkali zil yang mereka rasakan itu seperti
kayak Gunung Semeru itu ada modus apa gembel apa tuh, kayak gitu. Nah, karena awan apa seperti awan, karena panasnya neraka itu seperti beruap dia itu, sehingga seperti wedus gembel gitu sampai menaungi mereka. Tetapi naungan itu tidak mampu memberikan kesejukan kepada mereka, bahkan itu menjadi siksaan. Nah, berbeda dengan naungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah sudah siapkan bagi mereka naungan-naungan wa'uyun dan banyak mata air. Nah, kalau saya pernah sampaikan, barangkali ada juga yang mengartikan wa'uyun di sini seperti tajri min tahtihal anhar. Jadi di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya pernah katakan ada sungai yang isinya itu min laban, dari susu. Ada yang min asal, dari madu. Ada lagi min zanzabil. Ada lagi minuman mereka itu termasuk arak. Itu minumannya ahli syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan di dalam syurganya nanti bagi orang-orang yang bertakwa itu zilalin wa uyun. Apalagi wa fawakiha mimma yashtahun. Allah siapkan untuk mereka itu, orang-orang yang bertakwa, fawakih. Kalau fakihah itu satu buah, kalau fawakih itu banyak buah-buah. Mimma, dari apa-apa yang mereka kepengen. Jadi apa aja yang ada di dunia ini yang mereka inginkan nanti di surga, Allah siapkan. Pengen duren, ada duren nanti di surga. Barangkali di dunia mahal, nggak kebeli duren montong, nanti Allah siapkan. Pokoknya mau makan buah apa, mimma yashtahun, apa yang kita kepengen Allah siapkan. Buah apa aja ada. Mau makan rambutan, mau makan pisang, mau makan apel, anggur, jeruk, apa lagi dah? Salak, alkesah, ada semua. Jadi wa mimma yashtahun itu tergantung dari apa yang kita mau. Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tinggal pilih mau makan apa, buah yang mana. Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian apa lagi? Kulu washrabu. Wakila, dikatakan kepada mereka, barangkali di sini yang memerintahkan adalah para malaikat-malaikat penjaga syurga. Kulu, makanlah. Silakan makan semua yang ada di syurga itu. Washrabu, minum semua apa yang ada di dalam syurga itu, makanan dan minuman syurga, makanlah, minumlah. Hani'a, bima kuntum ta'malun, dengan rasa yang nikmat. Silakan makan dengan penuh kenikmatan.
minumlah sepuas kalian. Karena begini, makanan di dunia, minuman apapun di dunia ini, orang yang memakan dan meminumnya tidak sepenuhnya merasakan kenikmatan. Karena ada aja kekurangannya. Barangkali orang yang enggak suka asin, ketemu makanan yang asin, kurang nikmat bagi dia. Ada orang yang enggak suka manis sama sekali, ketemu sayur asam, nggak taunya kayak kolak. Ini sayur asam apa kolak? Sehingga sayur asam kan asam, ini manisnya luar biasa. Pas lagi dicobain, aduh, udah nggak berselera dia. Ini bukan sayur asam, ini sayur kolak ini. Ada orang yang nggak suka pedas. Pas baru cobain, masya Allah, udah nggak sanggup dia. Jadi makanan-makanan di dunia ini enggak selalu membawa kenikmatan, karena enggak selalu sesuai dengan keinginan kita, dengan selera kita. Tetapi seluruh makanan-makanan yang ada di surga itu mengikuti selera kita. Maka kata Allah, makanlah, minumlah dengan penuh kenikmatan, kesenangan hatimu. Jadi nggak ada makanan yang keasinan, keaseman, kemanisan. Semuanya diatur oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Luar biasa, Masya Allah. Nggak ada di surga orang makan keselak terus langsung minum gitu, nggak ada. Semuanya penuh kenikmatan. Seenak-enaknya makanan di dunia ini harus ada buang air besarnya. Harus ada air besar. Tapi kalau di surga nggak ada orang yang makan sebanyak apapun dia ke toilet, nggak ada. Di surga nggak ada toilet kayaknya. Orang minum kemudian terus perutnya kembung pengen pipis, nggak ada. Buang air kecil, nggak ada. Makanya kenikmatannya itu betul-betul nikmat yang sesungguhnya. Kita makan enak, capek, kekenyangan, perut sakit. Ditambah lagi minum, tambah kenceng, nggak bisa napas. Banyak kata Rasulullah, nggak boleh seseorang memenuhi perutnya itu kecuali dibagi 3. Sulusun li ta'amihi, sepertiga buat makanannya, sepertiga buat minumnya, sepertiga buat napas. Nah, pas kita buka ada kolak lain, rujak lain, lontong lain, tambah lagi gorengan, tambah lagi makan nasi. Udah nggak kuat nampung nih perut. Karena sepertiganya buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat dilonggarin biar bisa napas. Kalau terlalu penuh, timbulnya kencang perutnya, nggak enak, akhirnya nggak taraweh. Nah, jadi makanan-makanan di surga itu, minuman-minuman di surga itu nggak bikin orang kembung, kekenyangan, nggak ada istilah kekenyangan. Semua itu kata Allah, bima kuntum ta'malun. Baknya ini bak sababiyah. Semua apa yang kau nikmati di dalam surga ini, makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang luar biasa itu, ini semua karena jerih payah kalian, perbuatan kalian selama kalian hidup di dunia. Inilah hasil jerih payah kalian beribadah kepada Allah. Ini sekarang kau nikmati hasilnya. Nikmati, makan, minum sesuka hatimu. Karena ini merupakan balasan dari Allah bima kuntum ta'malun, dengan sebab dulu kamu waktu di dunia mengerjakan segala perintah-perintah Allah, kalian meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Di surga itu, apalagi surga Aden. Surga Aden itu nanti walibasum fiha harir. Penghuni surga itu pakaiannya semuanya sutra, Pak. Pakaiannya sutra. Min sundus, ada sutra tipis, wastabarak, ada sutra yang tebal. Kemudian dipakaikan gelang, mungkin bagi perempuan kali ya, min zahab, yang terbuat dari emas. Ada tempat-tempat yang begitu indah sehingga dalam satu hadis kursi, adadtu li'ibadi, kata Allah, aku siapkan untuk hambaku nanti di surga ma la ainun ra'at, yang keindahannya itu enggak pernah dilihat oleh orang. Kalau kita dengar cerita, oh di sana indah, kita paranin tuh, bisa dilihat oleh orang. Kemudian wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar oleh orang. Enggak ada satu telinga pun yang pernah mendengar akan keindahan surga itu. Wala khatara ala qalbil bashar, juga enggak bisa dibayangkan oleh hati kita, nggak bisa, susah bayanginnya. Kalau kita bicara misalkan kapal pesiar yang indah gitu kan masih bisa kita bayangkan. Tapi kalau surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa itu, kata dalam hadis kursi itu, nggak akan bisa terbayang oleh hati manusia karena saking indahnya, udah nggak bisa dah, susah ngebayanginnya dah, susah untuk membayangkannya. Kata Allah, bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami yang demikian itu akan membalas dari perbuatannya orang-orang yang muhsinin. Muhsin itu satu orang yang berbuat kebaikan. Kalau muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Apa sih ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau salat, engkau puasa, haji, zakat, semua ibadah yang kau lakukan, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau lihat Allah. Seakan-akan, ya emang enggak, tapi enggak bakalan bisa. Seakan-akan kita bayangkan ketika kita salat itu kita sedang melihat Allah di depan kita. Illam takun tarahu, kalau kita nggak bisa lihat Allah, fa innallaha yaraka, sesungguhnya Allah lagi liatin kita. Nah, seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semua segala fasilitas surga itu, makanan-makanan, minuman yang serba lezat itu adalah yang demikian itu, kata Allah, balasan dari kami kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian wailun yauma idzin lil mukadzibin, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah, celakalah, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustai Allah, orang-orang yang mendustai adanya hari akhir. Celakalah mereka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka ini sebagai kalimat ejekan. Allah mengolok-olok mereka, orang-orang yang dulu waktu di dunianya mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah. Mereka yang mengatakan semua apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah cerita-cerita bohong, itu hanya asatirul awwalin, cerita nenek-nenek moyang mereka, dongeng-dongeng. Apa itu, Muhammad ngaco, Muhammad stres, Muhammad gila, nggak benar itu. Maka kata Allah, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah, wa tamatta', dan carilah kesenangan, makanlah, bersenang-senanglah kalian. Kata Allah,
qalilan, yang makan kalian, bersenang-senang sekalian cuma sedikit. Jadi Allah menggambarkan kesenangan dunia itu qalilan, cuma sedikit, cuma sebentar. Senangnya manusia di dunia ini enggak lama. Maka kata Allah, hei kalian orang-orang yang mendustai adanya hari akhir, silakan kalian bersenang-senang, makan, minum yang lezat-lezat, lakukan yang sesukamu, perbuat yang sesukamu. Tapi ingat, qalila, kesenangan dunia itu cuma sedikit saja. Kesenangan dunia itu hanya sebentar, enggak lama. Kesenangan dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia ini. Satu rahmat saja yang kita rasakan di dunia ini udah begini nikmatnya. Masya Allah. Yang 99-nya itu Allah simpen. Ada di mana itu? Ada di dalam syurganya Allah Subhanahu. Maka buat kita mah orang-orang beriman kepada Allah, target kita bukan hanya kita mendapatkan rahmat di dunia, tetapi bagaimana bisa dapat yang sisanya jauh lebih banyak. Cuma 1% ya, 1%-nya di dunia ini yang kita rasakan ini, 99%-nya itu nanti ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kulu wa tamatta'u, makan, minum, sesuka hati kalian, bersenang-senang kalian di dunia ini, qalilan, tapi cuma sedikit kesenangannya, enggak banyak, enggak lama. Mulai tuh kalau umur udah 50 tahun kayak saya nih, udah mulai berasa, udah membangun sedikit demi sedikit pabrik gula. Makannya udah mulai dibatesin. Mau makan nasi pengen banyak, takut. Pengen yang manis-manis, takut. Artinya ya memang dikit banget kesenangan dunia ini. Biar punya duit banyak, apa aja bisa kita beli. Tapi kalau ada penyakit di badan, ada orang yang gregetan juga, masa bodoh amat. Akhirnya apa aja dimakan. Karena dia udah nyesek. Ini kagak boleh, itu kagak boleh. Ini jangan, itu jangan. Saya kemarin ketemu dokter. Dia gulanya tinggi, diabetes gitu. Kalau di rumah, dia cerita sama saya, kagak bisa makan apa-apa saat saya sama istri. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan. Nah kalau lempangan di luar, saya makan begini nih katanya. Ya Allah, jadi itu dokter tuh. Dia juga udah mepet, nikmatin aja udah katanya. Seperti itu. Nah kenikmatannya cuma sedikit. Ada yang punya penyakit asam urat pada asam. Masya Allah. Ada yang punya penyakit lambung, ada yang ya semuanya. Kesenangan dunia ini ada batasannya. Ya makanya kalau ngelihat nih sampai begini nih, emang udah nggak jelas penglihatan saya. Karena pengaruh gula kali ya. Kalau ngeliat harus begini, kadang ngeliat orang juga siapa itu suka begitu ya. Jadi mata aja udah mulai berkurang. Tapi kalau yang merah-merah mah itu awas itu. Ada berapa lembarnya kehitung. Masya Allah. Jadi penglihatan mulai berkurang. Kuping sebelah udah mati, tinggal sebelah. Ini udah nggak fungsi, fungsinya cuma ini gitu kan. Nah jadi qalilan, memang benar kata Allah, kesenangan dunia ini cuma sedikit. Kemudian innakum mujrimun, sesungguhnya kalian itu waktu di dunia amat sangat durhaka. Sekarang nikmatin kalian nikmati hanya sedikit di dunia dan kalian gak merasakan kenikmatan yang ada di akhirat nanti di surganya Allah. Wailul yawma idzil lil mukadzibin,
celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustai akan kebenaran. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila mereka dikatakan, diperintah, disuruh rukuk, rukuklah kalian, la yarka'un, mereka enggak mau rukuk. Apabila disuruh sujud kepada Allah, la yasjudun, mereka enggak mau sujud. Mereka melawan, mereka membangkang, mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongannya itu ketika mereka disuruh rukuk, la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ayat yang terakhir, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau mereka sudah enggak percaya dengan Al-Quran, enggak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kepada ajaran mana lagi yang mereka beriman gitu. Mau cari agama mana lagi, mau mencari keyakinan mana lagi selain Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran saja yang betul-betul benar, Al-Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, mereka tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran. Rasulullah saja Al-Amin, orang yang mendapatkan julukan yang terpercaya. Rasulullah itu enggak pernah berbohong. Rasulullah itu tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang datang dari Allah. Yang ini saja mereka tidak percaya, mau percaya kemana lagi, dengan apa lagi, kata Allah. Apa masih kurang cukup bukti-bukti akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah heran, bertanya, mau beriman dengan apa lagi? Harus bagaimana lagi untuk membuktikan kebenarannya? Segini aja kalian masih enggak percaya, mau percaya sama siapa lagi, gitu kan? Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari surah Al-Mursalat, alhamdulillah kita sudah selesaikan hari ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita 10 kali diulang, wailun 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 yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu, hari akhir itu, hari kiamat itu, buat orang-orang yang mendustai kebenaran, orang-orang yang enggak mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya Allah menggambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang muhsinin. Mereka menjalankan segala perintah Allah, mereka tinggalkan larangan-larangan Allah. Begitu juga Allah menggambarkan bagaimana azab, bagaimana siksaan yang pedih yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendustai kebenaran itu. Mudah-mudahan harapannya, setelah kita baca ayat ini, semakin bertambah-tambah terus keyakinan kita. Keyakinan kita dengan semua apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama-ulama, dan sampailah kepada kita. Kita yakini bahwa memang adanya hari akhir itu benar adanya. Kita yakini bahwa yaumul hisab, perhitungan itu benar adanya. Yaumul jaza, di mana Allah membalas segala amal perbuatan kita, benar adanya.
ada surga dan ada neraka, itu juga benar adanya. Harus yakin kita, seyakin-yakinnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu